Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini juga adalah hari terakhir, hari ke-9 Novendialis, masa berkabung Paus Fransiskus. Maka kita berdoa juga untuk Bapak Suci Paus Fransiskus. Kita berdoa juga untuk para kardinal yang akan memulai konklav pemilihan Paus pada tanggal 7 Mei yang akan datang. Allah Bapa kami di surga, melalui kebangkitan Putra-Mu, Engkau selalu hadir dan menyertai kami. Kami mohon semoga kami semakin peka untuk mengenal Putra-Mu dan menerima kehadirannya dengan penuh sukacita. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu terjadilah bahwa rasul-rasul ditangkap oleh pengawal bait Allah, lalu dihadapkan ke mahkamah agama Yahudi. Imam Agung menegur mereka, katanya, "Dengan keras kami telah melarang kamu mengajar dalam nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Bahkan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul yang lain menjawab, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan penyelamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kami adalah saksi dari segalanya itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Mereka lalu mencambuki para rasul dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu, rasul-rasul dilepaskan. Maka mereka itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena telah dianggap layak menderita penghinaan demi nama Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua di surga. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Dan aku mendengar suara nyaring dari mereka. Anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi, yang di bawah bumi dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, "Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba, puji-pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya." Dan keempat makhluk di surga itu berkata, "Amin." Dan para tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri lagi kepada para murid-Nya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Mereka pun menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid Yesus yang dikasihi itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan jubahnya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Kemudian murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja, dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang, di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-murid-Nya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Setelah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah anak-anak dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus berkata kepadanya, "Tuhan,
Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah domba-dombaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau serta membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ada banyak ajaran yang disampaikan dan nilai kehidupan yang dicontohkan oleh Bapa Suci Paus Fransiskus. Salah satunya adalah krisis dunia akibat ketidakpedulian global, yaitu sikap egoistik yang hanya memperjuangkan kepentingan dan kesenangan pribadi atau kelompok tertentu. Bapak Suci Paus Fransiskus mengajak kita untuk mengubah kepedulian global ini dengan kasih universal, yaitu sikap peduli pada sesama yang tampak dalam komitmen kemanusiaan yang lahir dari iman kepada Tuhan. Kasih itu juga diungkapkan dalam seruan Paus untuk menghentikan peperangan dan menyerukan perdamaian. Orang dihargai bukan karena kekuasaan atau senjatanya, tetapi karena iman pada Tuhan dan komitmen pada kemanusiaan. Mungkin ada orang sinis terhadap komitmen Paus yang luar biasa, tetapi ternyata terbukti pada saat wafatnya. Bagaimana ketika hidup ia berjuang untuk memperdamaikan orang-orang yang berselisih, negara-negara yang berperang. Kekuatan yang dihargai ternyata bukanlah senjata, bukanlah harta ataupun kuasa, tetapi cinta kemanusiaan. Saudara-saudari yang terkasih, cinta universal yang ditampilkan Bapak Suci Paus Fransiskus ini terbukti sebagai kekuatan dunia sesungguhnya yang dibutuhkan oleh manusia dan sesungguhnya dihargai oleh manusia. Hal ini tampak pada misa requiem tanggal 26 April 2025 yang lalu, yang dihadiri setidaknya oleh 123 dari 193 negara anggota PBB, yang meliputi 61 kepala negara, 42 perwakilan kepala negara, dan 31 kepala pemerintahan, belum lagi tokoh-tokoh bangsa dan tokoh-tokoh negara lain. Berapa banyak media sosial dan televisi yang menyiarkannya. Ini adalah buah dari kesaksian hidupnya sebagai gembala yang juga berbau domba. Sebagaimana Bapa Suci selalu anjurkan agar kita menjadi gembala berbau domba, demikian juga kepada kami para imam, agar bisa menjadi gembala yang berbau domba, gembala yang menggembalakan domba dengan kasih, gembala yang memelihara dan mengembalakan umatnya. Itulah yang dinyatakan Yesus pada Petrus sebanyak 3 kali. Apakah engkau mencintai aku? Lebih daripada itu, Petrus kaget, gelagapan, karena sebelumnya telah menyangkal Yesus 3 kali. Bagaimana mungkin ia mencintai Yesus?
Mengakui saja malu. Bagaimana mungkin ia bisa mengabdi Yesus? Mengikuti saja tidak setia. Bagaimana ia bisa berani mati demi Yesus? Membela saja takut. Dalam kelemahannya, Petrus menjawab, Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihimu lebih daripada mereka itu. Yesus bertanya menggunakan kata agape, mencintai. Apakah engkau mencintai aku sampai mati? Petrus menjawabnya, Tuhan, Engkau tahu aku mencintai Engkau sebagai sahabat. Tidak menggunakan kata agape, tetapi menggunakan kata filia, kasih sebagai sahabat, bukan kasih yang berani mati seperti yang Yesus tanyakan. Yesus tahu bahwa Petrus mengasihinya sebagai teman, tetapi telah menyangkalnya karena tak berani mati. Sebagai gembala malah kabur bagaikan seorang upahan. Hingga Yesus memahaminya, cukup menzinai sebagai teman. Pertanyaan kedua sama diajukan dengan menggunakan kata agape. Petrus, apakah engkau mencintai aku secara agapaik, berani mati? Petrus menjawab, Tuhan, Engkau tahu, karena memang Yesus tahu bahwa aku mencintai engkau sebagai sahabat. Tidak berani mati. Pada pertanyaan ketiga, Yesus menurunkan standarnya dengan menggunakan kata phileis me, filio, filia. Petrus, apakah engkau mencintai aku sebagai teman? Mendengar itu, Petrus menangis karena tuntutan Yesus untuk agape diturunkan oleh Yesus sendiri menjadi cinta sebagai sahabat. Seakan-akan Yesus berkata, tidak apa-apa Petrus, seandainya engkau tidak berani mati untuk aku pun cukup engkau mencintai aku sebagai sahabat. Karena itu, gembalakanlah domba-dombaku. Ada dua kata juga yang digunakan, peliharalah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku, artinya berilah makan domba-dombaku. Maka kelak Roh Kudus mengubah Petrus. Kita mendengar di dalam bacaan pertama, saat diminta berhenti mengajar tentang Yesus yang bangkit, Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama bersaksi, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saat itu Petrus yang sudah dicurahi oleh Roh Kudus pada hari Pentakosta telah berani mati untuk Yesus. Ia seakan-akan lebih baik mati daripada saya tidak taat kepada Allah. Lebih baik mati daripada saya berhenti mengajar dan mewartakan Kristus yang bangkit. Dan memang nanti kelak akhirnya Petrus mati demi iman demi Yesus. Petrus telah menunjukkan cinta agape pada Yesus. Petrus sudah berubah, kini ia mencintai Yesus secara agape. Yesus berpesan, gembalakanlah domba-dombaku. Hanya orang yang mencintai Tuhan pantas menggembalakan domba-dombanya. Saudara-saudari yang terkasih, mencintai Tuhan adalah fondasi bagi misi, yaitu fondasi untuk menunjukkan Tuhan pada sesama. Bagaimana Tuhan mengasihi manusia, seperti Yohanes murid terkasih mampu menunjukkan Tuhan saat menyaksikan mujizat. Maka mengasihi Tuhan juga ditunjukkan dengan sikap, perkataan, dan hidup kita yang mampu menunjukkan Tuhan. Mengasihi Tuhan menjadi fondasi kemanusiaan, bagaimana kita mengasihi sesama dan bagaimana kita menggembalakan sesama sesuai dengan fungsi dan situasi kita masing-masing. Siapapun, baik imam, saudara-saudari, kepala keluarga, kepala kelompok, kepala kerja, semua diserahi oleh Tuhan untuk menggembalakan domba-domba. Paus Fransiskus sering mengajak kita untuk menjadi gembala berbau domba. Maka mencintai Tuhan itulah yang ditunjukkan oleh Paus Fransiskus di dalam perjalanan hidupnya
dengan komitmen kemanusiaan yang luar biasa. Banyak tokoh, bukan hanya dari gereja Katolik, dari tokoh agama apapun, sangat menyoroti bagaimana cinta kemanusiaan Paus Fransiskus yang luar biasa. Paus Fransiskus telah menjadi gembala berbau domba yang dekat dengan semua orang, yang mengembalakannya dengan contoh hidup yang luar biasa yang penuh berbela rasa. Gembala berbau domba adalah gembala yang mau berjalan bersama dengan domba-dombanya. Berjalan bersama membawa sukacita yang ditimba dari Tuhan dengan berbela rasa, terutama bagi saudara-saudari yang sungguh sangat membutuhkan, yang paling rentan dan terpinggirkan, serta miskin, papa, dan membutuhkan bantuan. Karena Paus Fransiskus memberi contoh yang luar biasa, karena mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatannya. Menunjukkan mewujudkan perintah Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu. Perintah pertama, dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita menjadi gembala berbau domba dengan memperkuat iman pada Tuhan dan memperluas komitmen kemanusiaan kita. Rasul Yohanes berkata di dalam 1 Yohanes 4:20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Mari kita wujudkan kasih kita kepada Allah dengan kasih kepada sesama. Kepada para imam pun Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Imam menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi. Gembalakanlah domba-dombaku. Kepada kepala keluarga, Yesus juga bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Para kepala keluarga pun menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi. Pesan Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Mari menjadi gembala yang mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama. Inilah juga yang kiranya dititipkan kepada musyawarah pastoral Keuskupan Bandung yang prosesnya dimulai hari ini dan akan mencapai puncaknya pada tanggal 19 sampai 21 September yang lalu. Bagaimana mewujudkan kasih gereja, kasih Tuhan kepada gereja dan kasih gereja kepada Tuhan dengan cara saling mengembalakan domba-domba yang dipercayakan Tuhan dengan berjalan bersama sehati sejiwa berbagi sukacita, sehingga sungguh wujud kasih kita kepada Tuhan sangat tampak dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Tuhan bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Yesus pun berpesan, gembalakanlah domba-domba.